Menyapa Anda semuanya dalam program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda belajar di Mazmur pasal ke-90. Kita mesti harus tahu bahwa tidak semua Mazmur yang kita baca di kitab Mazmur ini merupakan tulisan daripada Daud. Memang Daud menulis Mazmur itu hampir sebagian besar seperti yang tercatat di kitab Mazmur ini. Tetapi selain Daud, ada juga Mazmur yang ditulis oleh Bani Korah, ditulis oleh Salomo, ditulis oleh Ethan, ditulis juga oleh Musa. Dan ini cukup langka. Dan ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita pelajari. Di Mazmur pasal 90, kita akan coba belajar apa yang ditulis oleh Musa dan dicatat di dalam Mazmur 90 ini. Ini merupakan doa Musa. Mari kita lihat sama-sama. Di dalam ayat yang ketiga, engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hei anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Loncat ayat yang ke-6, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Musa mencoba mengingatkan kita semuanya bahwa yang pertama, satu kali setiap orang pasti akan mati. Alkitab menulis, engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hei anak-anak manusia. Semua orang akan mati. Kita tidak suka dengan fakta tentang kematian. Bahkan kita ngeri ketika mendengar kata mati. Bahkan kalau ditanya, orang yang paling berani pun kemungkinan dia juga akan takut juga kalau mati. Faktanya adalah setiap orang pasti mati. Anda satu kali akan mati. Saya akan mati. Semua orang akan mati. Kematian adalah hal yang tidak bisa kita tolak. Kematian tidak bisa kita sangkal. Jangan berpikir bahwa hanya ketika lanjut usia berarti dekat dengan kematian. Bukankah kita menjumpai mereka yang jauh lebih muda pun bisa mati. Anak-anak bisa mati. Setiap orang bisa mati. Cara matinya pun bermacam-macam. Ada yang mati dengan begitu saja, artinya tidur lalu kemudian dipanggil oleh Tuhan. Ada yang mesti melewati sakit. Ada juga yang mengalami kecelakaan. Dan banyak cara mati. Dan itu bukan hal yang penting. Sebab yang penting bukan bagaimana cara matinya, tetapi bagaimana kita hidup dan menggunakan kesempatan selama Tuhan berikan waktu untuk hidup itu dengan sebaik-baiknya. Hidup ini singkat. Ayat yang 6 dikatakan, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Fakta pertama, manusia pasti mati. Fakta kedua, hidup ini sangat singkat. Sesingkat apa? Sesingkat rumput pagi segar, sore sudah kering dan layu. Seperti bunga pagi bermekaran dengan indah, tapi sore juga sudah layu, bahkan sudah kering. Alkitab juga menulis seperti giliran jaga pada waktu malam. Giliran jaga itu adalah waktu yang sangat singkat, saudara. Lalu kemudian doa Musa yang dicatat di Mazmur ini juga menyatakan, ayat yang ke-10, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Berlalunya buru-buru, artinya memang hidup ini sangat singkat. Kalau bisa kuat 70 tahun, dan bonus kalau sudah mencapai 80 tahun. Kita tahu hidup ini singkat. Apa yang kita buat dengan hidup yang sangat singkat ini? Makanya Musa di dalam doanya dia berkata seperti ini kepada Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Semakin sedikit kita harus benar-benar menghitung dengan bijaksana. Berbicara soal hidup, hidup ini singkat. Jangan sia-siakan waktu, kesempatan yang Tuhan berikan, dan kita mengisi hidup kita dengan sesuatu yang sia-sia. Justru karena hidup ini singkat, mari lakukan sesuatu yang terbaik selagi kita masih hidup. Sehingga ketika kita nanti mati,
tidak ada penyesalan karena kita sudah membuang waktu dengan percuma. Isi hari-hari kita, isi hidup kita dengan sesuatu yang menyukakan hati Tuhan, dengan sesuatu yang bisa menjadi berkat buat sesama kita. Sehingga ketika Tuhan panggil kita dalam keadaan siap, kita dalam keadaan puas. Karena kita sudah menyelesaikan pertandingan kita dengan baik. Kita sudah bermain dengan cantik. Karena kita menghitung hari-hari kita dengan bijaksana. Kata menghitung hari bukan berarti seolah-olah kita berpikir jangan-jangan hari ini aku mati, jangan-jangan besok aku mati. Bukan seperti itu maksudnya. Menghitung hari adalah kita selalu berpikir, apakah saya sudah melakukan yang dikehendaki Tuhan hari ini? Apakah saya sudah berbuah hari ini? Apakah saya sudah menjadi berkat hari ini? Itu cara menghitung hari yang bijak. Dan saya berdoa melalui program People Everyday hari ini, Anda dan saya menjadi orang Kristen yang berbuah-buah, menjadi orang Kristen yang produktif. Kita tidak tahu berapa lama kita hidup, tapi yang pasti, entahkah hidup kita mungkin tidak bisa mencapai 80, apalagi 90 tahun. Hidup kita mungkin tidak panjang, tapi yang lebih penting adalah ada kualitas di dalam hidup kita. Yesus sendiri meninggal dan meninggalkan bumi ini tentunya dalam usia yang sangat muda. Tetapi lihat, bahkan sekalipun pelayanan yang hanya 3,5 tahun, tapi pelayanan Yesus memberikan dampak yang sangat besar. Itulah arti menghitung hari dengan bijaksana. Tuhan berkati.